Cerita dimulai di sebuah kafe. Seorang pemuda yang bernama Desu sedang panik karena tahu kalau pacarnya yang bernama Mira sedang hamil. Mereka berdua sama-sama masih berusia 17 tahun dan Desu takut kalau mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Berbeda dengan Desu, Mira yakin kalau mereka berdua pasti bisa merawat dan membesarkan anak itu. Mira adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dengan 5 saudara laki-laki. Setelah bertengkar dengan ayahnya, Desu lalu memutuskan berhenti sekolah dan pergi dari rumahnya. Mereka berdua akhirnya menikah dan mempunyai seorang anak yang bernama Arem. Tapi sayang, Arem didiagnosa telah menderita kelainan genetik progeria atau kelainan yang menyebabkan penuaan pada anak-anak. Arem yang saat itu masih berusia 16 tahun terlihat seperti sudah berusia 80 tahun. Tapi meskipun begitu, Desu dan Mira sangat menyayangi Arem. Salah satu stasiun TV menayangkan cerita tentang mereka. Ketika penyakit itu muncul, Arem pindah ke Bucheon untuk menjalani pengobatan setiap minggu. Dan selain menderita progeria, Arem ternyata juga menderita penyakit jantung. Karena penyakitnya itu, Arem juga beresiko akan kehilangan penglihatannya. Dr. Lee menjelaskan kalau pasien progeria bertambah tua 10 kali lebih cepat dari orang normal. Mereka mungkin bisa menunda penuaan tapi tidak bisa menyembuhkannya. Desu selama ini bekerja sebagai sopir taksi, sementara itu Mira bekerja di sebuah tempat cuci. Tapi meskipun mereka berdua telah bekerja keras, tapi itu semua tidak cukup untuk biaya pengobatan Arem. Setelah menonton acara itu, tetangga mereka yang bernama Tuan Jang lalu datang. Dia marah-marah karena sang produser telah memotong bagian wawancara dengannya. Dan produser itu adalah teman sekelas Mira yang bernama Seng Chan. Bersama temannya yang bernama Kim, mereka membuat tayangan itu untuk mendapatkan donasi untuk membantu biaya pengobatan Arem. Karena tidak sekolah, Arem sering ikut ayahnya bekerja dan dia juga mendapatkan dukungan dari beberapa penumpang yang mendoakannya agar bisa cepat sembuh. Setelah bekerja, mereka berdua lalu pergi menjemput Mira dan beristirahat di sebuah taman. Tapi Arem yang sedang ke toilet diganggu oleh beberapa anak muda yang menganggapnya sebagai orang aneh. Desu yang dulunya adalah mantan atlet taekwondo lalu menghajar para pemuda itu. Seorang polisi lalu datang untuk melerai mereka, tapi sayangnya Desu justru menendangnya. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Lee memberitahu kalau pembuluh darah di kepala Arem ada yang pecah, tapi selama ini Arem tidak pernah memberitahu ibunya saat dia sedang merasa kesakitan. Dr. Lee berkata kalau kemungkinan Arem tidak bisa bertahan sampai tahun ini. Dia menyarankan agar Mira segera mendaftarkan Arem untuk rawat inap agar mereka bisa membantunya. Saat pulang, Arem bertanya apakah ibunya tidak malu mempunyai anak seperti dirinya. Mendengar itu, Mira lalu menjawab kalau dia tidak pernah merasa malu dan meminta Arem untuk selalu bersemangat. Setiap hari, Arem ternyata menulis cerita tentang perjuangan kedua orang tuanya. Suatu hari Arem mendapat email dari seorang gadis yang bernama Soha. Di email itu Soha menulis kalau dia berusia 16 tahun dan dia juga sedang sakit, sama seperti Arem. Karena sama-sama sakit, Soha lalu mengajak Arem untuk berteman. Mira merasa bersalah karena dulu dia masih berolahraga lari saat sedang hamil. Dulu setiap malam Mira berlari 10-20 lintasan dan berdoa agar Arem tidak dilahirkan. Arem yang ternyata sedang berada di depan kamar lalu sedih mendengar perkataan ibunya. Arem memberitahu Tuan Jang kalau besok dia akan menjalani rawat inap di rumah sakit. Mendengar itu, Tuan Jang lalu berkata kalau Arem akan segera sembuh dan segera pulang. Obrolan mereka kemudian berakhir karena Tuan Jang melihat ayahnya yang sudah pikun salah rumah. Di rumah sakit, Arem ditempatkan di ruangan anak-anak. Tapi anak-anak itu lalu menangis karena mereka melihat Arem yang seperti kakek-kakek. Seng Chan dan Kim lalu datang ke rumah sakit sambil membawa beberapa bingkisan dari para pemirsa TV untuk Arem. Malamnya, Arem membalas email dari Soha dan mendoakannya agar cepat sembuh. Hari demi hari, mereka berdua akhirnya berteman meskipun hanya melalui email. Seng Chan memberitahu Mira kalau atasannya ingin membuat acara lagi untuk Arem, tapi Mira tidak setuju karena dia khawatir dengan kondisi anaknya. Arem yang ternyata sudah bangun ternyata mendengar percakapan mereka. Arem lalu berkata kepada Seng Chan kalau dia akan ikut acara itu. Mira tahu kalau Arem melakukan itu untuk membantu kedua orang tuanya.
Saat akan makan, Ahrem melihat ada obat mual di dalam tas ibunya, tapi Mira berkata kalau itu adalah vitamin. Desu yang hari itu sedang libur ternyata sedang mengambil pekerjaan sampingan menjadi pegawai keamanan. Teman kerjanya lalu memberitahu kalau minggu depan dia membutuhkan tambahan pegawai untuk konser Girls' Generation. Mendengar itu, Desu pun langsung senang karena dia adalah penggemar berat Yuna dan kawan-kawan. Mira dan Desu ternyata mendapatkan banyak donasi untuk biaya pengobatan Ahrem, dan mereka melihat ada salah satu donatur yang menyumbang paling besar tapi tidak mau disebutkan namanya. Mira meminta agar Desu tidak bekerja terlalu keras dan menemani Ahrem saat dia sedang libur, tapi Desu berkata kalau dia harus tetap bekerja agar bisa membelikan barang-barang kesukaan Ahrem. Besoknya Tuan Jang menjenguk Ahrem yang baru saja selesai syuting, tapi dia masih kesal karena Sengcan hanya memasukkan wawancaranya selama 20 detik. Soha bercerita kalau ibunya telah meninggal karena sakit dan dia sekarang juga sedang mengidap penyakit yang sama dengan ibunya, yaitu infeksi sumsum tulang belakang. Soha juga bercerita kalau dia sebenarnya ingin sekali menjadi seorang penulis. Sementara itu impian Desu akhirnya tercapai. Dia sedang mengawal 3 personil Girls' Generation yang akan mengikuti sebuah acara. Sengcan meminta email Soha karena dia ingin menampilkan tentang persahabatan mereka berdua di episode selanjutnya. Mendengar itu, Ahrem lalu terkejut karena sebelumnya dia telah meminta Sengcan agar merahasiakan hubungannya dengan Soha. Ahrem akhirnya bersedia memberikan email Soha setelah Sengcan berkata kalau mereka juga bisa membantunya lewat acara itu. Saat sedang syuting, Ahrem tiba-tiba batuk-batuk. Melihat kondisi Ahrem, Mira meminta agar mereka tidak melanjutkan syuting dan Sengcan akan melakukan wawancara lagi dengan Tuan Jang. Dr. Lee datang dan tiba-tiba dia mengambil tab milik Ahrem. Dr. Lee menyuruh Desu melarang anaknya itu untuk membaca jika dia sudah menyipitkan matanya. Ahrem meminta agar Soha mengirim foto karena penglihatannya sekarang sudah mulai berkurang, tapi Soha ternyata hanya mengirim foto tangannya. Ahrem merasa sedih karena Soha sudah 10 hari tidak membalas emailnya. Dia khawatir kalau telah terjadi sesuatu kepada Soha. Saat Dr. Lee sedang memeriksanya, Ahrem bertanya kapan dia akan mati. Karena dia terus memaksa, Dr. Lee pun akhirnya terpaksa memberitahu kalau Ahrem akan mati paling cepat 1 bulan dan paling lambat 2 bulan. Ahrem minta tolong Tuan Jang agar membawakannya soju karena dia ingin mencobanya sebelum terlambat. Mendengar itu, Tuan Jang langsung marah-marah dan berkata kalau masa depan Ahrem masih panjang. Mira marah-marah karena Sengcan memberitahu kalau ada seorang sutradara yang diam-diam telah membuat sebuah film tentang Ahrem, yaitu film tentang kisah cinta seorang bocah penderita progeria dengan seorang gadis yang menderita penyakit mematikan. Dan diam-diam Ahrem ternyata mendengarkan percakapan mereka. Besoknya Mira dan Desu heran karena melihat sikap Ahrem yang telah berubah. Mereka berdua lalu terdiam saat Ahrem mengatakan kalau dia hanya ingin melakukan sesuatu yang disukainya sebelum dia meninggal. Desu yang akan berangkat kerja tidak dapat menolak saat Ahrem berkata kalau dia ingin ikut agar bisa melihat bintang dari taman langit. Saat sampai di sana, Ahrem tiba-tiba menangis sambil berkata kalau dia merasa bahagia dengan semuanya. Tapi saat mereka berdua sedang melihat bintang jatuh, Desu pun langsung panik karena Ahrem berkata kalau dia tidak bisa melihat. Desu akhirnya pulang ke rumah untuk menemui ayahnya. Dia pun langsung terkejut karena donatur terbesar yang telah menyumbang untuk biaya pengobatan Ahrem ternyata adalah ayahnya. Desu pun langsung menangis dan meminta maaf kepada ayahnya. Desu akan kembali ke rumah sakit dan sebelum pergi, ayah Desu menitipkan sebuah topi untuk cucunya. Mira meminta Desu berhenti bekerja agar dia bisa lebih lama menemani Ahrem karena umurnya sudah tidak lama lagi. Tuan Jang yang datang untuk menjenguk Ahrem langsung terkejut saat tahu kalau Ahrem sekarang sudah tidak bisa melihat. Ternyata dia menuruti kemauan Ahrem dengan membawakannya sebotol soju. Tuan Jang lalu berkata kalau dia akan mencari panti jompo untuk ayahnya. Tuan Jang meminta agar Ahrem menjaga diri dan berkata kalau kelak mereka akan bertemu lagi. Hari itu adalah hari Natal. Ahrem memiliki sebuah permintaan terakhir sebelum dia meninggal. Dia ingin Desu dan Mira membawanya ke kota karena dia ingin mendengar lonceng tahun baru. Ahrem lalu menyuruh ayahnya untuk mencetak file tulisannya, tapi dia melarang Desu untuk membacanya.
Dokter Lee tidak mengizinkan Ahrem pulang dari rumah sakit karena itu akan membahayakan dirinya. Tapi Dae-soo kemudian berkata kalau di saat-saat terakhirnya dia hanya ingin mereka bertiga bersama-sama. Mendengar itu, Dokter Lee pun akhirnya bersedia mengabulkan permintaan Dae-soo. Mira dan Dae-soo akan membawa Ahrem ke pusat kota untuk mendengar lonceng tahun baru. Tapi kondisi jalanan saat itu sangat macet. Mira pun langsung terkejut karena Ahrem ternyata tahu kalau dia sebenarnya sedang hamil. Ahrem lalu meminta agar suatu hari nanti Mira bercerita kepada adiknya kalau kakaknya itu pernah memegang kepalanya. Dia lalu meminta agar Mira membaca tulisannya sebagai hadiah ulang tahun, yaitu sebuah tulisan yang berjudul Detak Jantung Musim Semi. Di tulisan itu Ahrem bercerita bagaimana dulu kedua orang tuanya bertemu, dan setelah Mira selesai membaca tulisan itu, Ahrem pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan film pun selesai.